dan yang kita ingin bahwa diangkat daripada kita hijab dinding, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, dan ini Allah berikan kepada kita, tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada sulitnya Allah memberikan ini kepada kita. Wa madzalika 'alallah bi'aziz. Tidak sulit Allah memberikan itu kepada kita, asal kita siap menerimanya itu. Bila kita siap menerimanya, Allah akan memberikan karamatul uzma, karamat yang besar itu. Dengan apa kita mempersiapkan diri untuk menerima karamat uzma ini? Dengan membersihkan hati, membersihkan dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan makhluk. Kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela. Kita isi hati dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, salawat kepada Nabi. Maka dengan hati yang bersih, dengan wadah yang bagus, dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari, mata ja'alaka fi zahir mumtasilan li amrih wa razaqaka fil batin al-istislam li qahri faqad a'zamal minnata alaik. Yang artinya, apabila Allah menjadikan engkau pada zahir menjunjung perintahnya, dan Allah berikan engkau pada batin menyerah bagi paksaannya, maka sungguh membesarkan Allah akan pemberian atas engkau. Itulah terjemah yang ke-107 ini. Maksudnya adalah idza waffaqaka fi zahir min a'dha'ika imtisalan li amrihi subhanahu wa jitinaban li nahyihi wa razaqaka fi qalbik ar-ridha bi ahkami faqad manna 'alaikal minnatal 'azimah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau, maksud memberikan taufik itu memudahkan, memuluskan. Bila Allah memudahkan engkau pada zahir dari anggota-anggota engkau, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, menjunjung bagi perintahnya Subhanahu wa ta'ala, menjauhi bagi yang dilarangnya. Jadi Allah mudahkan semua anggota ini untuk menjunjung perintah Allah. Tidak ada halangan untuk taat kepada Allah, baik lewat mata, telinga, mulut. Urusan taat mudah. Nah, urusan-urusan yang dilarang Allah mudah menjauhinya. Apabila Allah berbuat demikian kepada kita, dimudahkan taat, dimudahkan menjauhi maksiat, ditambah lagi Allah berikan di dalam hati kita ridha dengan hukum-hukum Allah, maka sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar atas engkau. Bahkan huwa min a'zamin ni'am, bahkan itu adalah termasuk paling besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Orang-orang yang tidak ada halangan untuk berbuat taat, tidak ada susah payah meninggalkan maksiat, ditambah lagi hatinya diisi oleh Allah dengan ridha terhadap apa yang diputuskan Allah. Bila kita sudah mampu demikian, berarti kita mendapat anugerah agung dari Allah, anugerah yang sangat besar.
kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di mana nikmatnya itu dikatakan agung, di mana nikmat yang demikian tadi dikatakan besar. Nah, nikmatnya itu haitsu jama'alaka baina ubudiyyati zahir wa ubudiyyatil batin. Sekira-kira Allah menghimpunkan bagi engkau antara ubudiyah yang zahir dan ubudiyah yang batin. Nah, jadi artinya kita ini sudah zahir batin jadi hamba Allah. Bila mana anggota zahir ini selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi yang dilarang Allah, maka anggota zahir kita ini sudah jadi hamba Allah. Nah, bila mana batin kita ini ridha dengan yang ditetapkan Allah, maka batin kita pun sudah jadi hamba Allah. Jadi lengkap sudah kita, hamba Allah zahir dan batin. Ini sudah manusia yang sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, alladzi bihi masirta abdan haqiqiyan lillah rabbil alamin, yang dengan dua itu, yang dengan dua tadi engkau menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini bukan tidak mungkin berbuat dosa. Orang yang sudah menjadi hamba Allah zahir batin ini bukan tidak mungkin melakukan maksiat, sebab mereka itu tidak maksum. Mereka tidak maksumin. Mereka bukan nabi rasul, tetapi mereka-mereka yang sudah jadi hamba Allah zahir batin ini, bila berbuat maksiat, mereka cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya mereka ini sudah mahfuzin. Mahfuzin itu untuk golongan orang seperti ini. Begitu berbuat dosa, mereka cepat untuk tobat kepada Allah. Kalau mereka kuat berbuat dosa, tobat mereka lebih kuat daripada berbuat maksiat mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan dipaham, jangan diartikan bahwa orang yang sudah sedemikian kada berbuat dosa. Bukan demikian. Mereka mungkin berbuat dosa, bisa berbuat dosa. Seperti Imam Junaid al-Baghdadi berkata, beliau ditanya oleh orang, ayaznil arif billah, wahai Junaid al-Baghdadi, apakah mau berzina orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu? Ayaznil arif, apakah bisa berzina orang yang sudah ma'rifat? Imam Junaid menjawab, beliau mengatakan bahwa ma qaddarallah kan, sesuatu yang ditakdirkan Allah terjadi. Wa kana amrullah, itu adalah perkara Allah makdura. Jadi artinya orang yang arif billah, orang yang ahli ma'rifat, mereka bukan tidak mungkin berbuat dosa. Tetapi kalau mereka itu berbuat dosa, cepat kembali kepada Allah, dan lebih daripada perbuatan maksiatnya itu tobat mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang dihindari oleh mereka ini adalah al-israr alal maksiat. Nah, mereka kada mungkin, mereka tidak akan mungkin mengekali dosa. Misalnya orang yang ahli takwa, penjudi, penjina, peminum, pendusta, nah itu kada bisa. Tapi kalau sekali-sekali terjadi dosa kepada mereka, itu bisa terjadi. Tetapi mereka cepat tobat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah,
Zakaral imam fi hadhil hikmah wasfaini min awsafil ubudiyah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyebutkan dalam hikmah yang 107 tadi dua sifat dari sifat-sifat kehambaan. Al-awwalu, yang pertama, imtithalu amri wajtinabu nahyi. Menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu merupakan sifat seorang hamba. As-sani, yang kedua, ar-ridha bima qadallahu bih, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah ini secara umum dan secara khusus. Secara khusus maksud di sini adalah kita ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah mengenai hukum-hukum yang diwajibkannya, perkara-perkara yang dilarangnya, perkara-perkara yang dibolehkannya, perkara-perkara yang dibencinya. Nah, kita ridha dengan demikian itu. Allah mewajibkan ini, kita ridha. Allah melarang ini, kita ridha. Allah mengharuskan ini, kita ridha. Allah menghalalkan ini, kita ridha. Nah, secara khusus itu yang dimaksud dalam hikmah yang ke-107 ini. Secara umum ridha dengan hukum-hukum Allah seperti ridha dengan musibah, ridha dengan lain-lain, itu secara umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah ridha dengan apa yang dihukumkan oleh Allah tentang taklif seorang manusia, seperti wajib, haram, dan lain-lain tadi. Allah mengharamkan umpamanya riba. Kita ridha, kita setuju, kita kada keberatan. Nah, riba itu diharamkan oleh Allah. Nah, ini maksudnya. Allah mewajibkan zakat, zakat emas, zakat uang 2,5%. Kita ridha. Sedikit pun dalam hati tidak ada keberatan untuk mengeluarkan zakat itu. Nah, ini ridha dengan hukum Allah. Kada di hati, banyaknya zakatnya ini bilang, nah, mana zakat, mana pajak, pulang macam-macam. Jadi di hati ini ada semacam berat melaksanakan hukum Allah. Nah, ini ngarannya kada ridha lawan hukum Allah. Seorang hamba Allah, apapun yang dihukumkan Allah, ridha dengan senang hati. Pamanim tasala awamirah wajtanaba nawahiyah walakin lam yarda bihukmillah fahuwa min jumlatil munafiqin alladzina tajammalu linnas bizawahiril islam wa qulubuhum sakhitah lam tarda bidzalik. Barang siapa yang menjunjung perintah-perintah Allah, orangnya sembahyang, puasa, zakat, haji, silaturahim, wajtanaba nawahiyah, dan dia menjauhi yang dilarang Allah. Dia jauhi zina, dia jauhi riba, dia jauhi qat'ur rahim, memutus silaturahim, segala maksiat dijauhinya. Tetapi dia tidak ridha dengan hukum Allah itu. Inya sembahyang, hatinya ini sangkal sembahyang ini sebenarnya. Inya berzakat, hatinya ini kada plong mengeluarkan zakat itu. Hatinya membantu orang terpaksa. Nah, orang seperti ini bahwa min jumlatil munafikin, dia tergolong orang-orang munafik. Itu tergolong orang-orang munafik. Alladzina tajammalu linnas bi zawahiril Islam, orang-orang munafik itu mereka berelok-elok bagi manusia dengan zahir Islam. Orang munafik itu sembahyang. Orang ke masjid juga. Cuma orang munafik ini, ujar Nabi,
sembahyang berjamaahnya berjamaah juga, cuma ada dua sembahyang yang orang munafik itu sulit berjamaah, subuh lawan isya. Orang munafik tuh berat untuk sembahyang subuh tuh berjamaah lawan sembahyang isya. Kalau sembahyang lain berjamaah, zakat bayar zakat. Nah, tetapi wa qulubuhum sakhitah, hati mereka itu benci, tidak ridha dengan demikian itu. Mereka hanya menampakkan keelokannya kepada manusia. Nah, jadi berselamatan supaya dianggap orang baik, memberi makan orang supaya dikatakan orang ini ahli sedekah misalnya. Nah, berbuat kebaikan ini supaya itu. Jadi tujuan mereka itu hanya berilok-ilok untuk manusia, sedangkan hati mereka tidak suka dengan hukum Allah yang demikian itu. Nah, ini orang munafik. Ini bukan hamba Allah yang sebenarnya. Jadi orang munafik itu di zaman Nabi mereka sembahyang berjamaah, tapi karena habis sembahyang berjamaah mereka mencaci maki hukum Islam. Apa Islam langkah ini? Apa Islam langkah ini? Terang-terangan mereka kada mampu menghadapi Nabi dan sahabat. Jadi secara zahir secara zahir mengikuti apa-apa yang diadakan oleh Rasulullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman tentang orang munafik, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu pada dasar yang paling bawah dari neraka mereka itu. Orang yang bayar zakat tapi tidak ridha hatinya, orang yang sembahyang tapi tidak ridha hatinya dengan kewajibannya, ini orang munafik. Dan orang munafik ini diancam oleh Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di dasar yang paling bawah daripada neraka jahanam, lebih berat daripada Yahudi, lebih berat daripada Nasrani. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa neraka itu ada 7 lapis. Nah, ada sirat, titian. Nah, sesudah manusia ditimbang amal, mereka akan melewati titian yang disebut dengan sirat. Di bawah sirat itu lapisan neraka yang paling atas disebut dengan jahanam. Nah, jahanam ini penghuninya adalah Muhammadiyun al-asun, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli maksiat, yang tidak diampuni oleh Allah dosanya. Jadi begitu umat Nabi Muhammad yang ahli maksiat ini gugur dari titian, itu langsung ke permukaan neraka jahanam. Nah, di bawah neraka jahanam itu ada lagi Laza, nama neraka nih. Artinya begitu terjun dari sirat, ini orang kada singgah di jahanam, turun lagi ke bawah. Nah, ada neraka yang namanya Laza. Nah, sesudah Laza di lapisan bawah yang ketiga ada lagi neraka yang namanya itu Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, ini jauh ke bawah lagi nih. Lapisan yang keempat di bawah lagi ada neraka yang namanya Sa'ir. Yang kelima di bawahnya lagi ada neraka yang namanya Sakar. Ini terjunnya itu melewati satu babak neraka itu bukan pendek, ada yang 1000 tahun. Ada sampai 60.000 tahun. Nah, lapisan yang ke-6 ada neraka yang namanya Jahim. Yang paling bawah neraka itu adalah neraka yang namanya Hawiyah. Nah, inilah tempatnya orang-orang munafik ini.
Orang yang hanya pada zahirnya menampakkan Islam, tetapi hatinya tidak ridha dengan Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang munafik ini semua ditamuinya neraka jahanam dirasainya, apalagi lazza dirasainya, sakar dirasainya, sampai diam kayaknya di bawah sama sekali daripada neraka itu. Nauzubillah min zalik. Nah, orang yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi hatinya tidak ridha dengan demikian, termasuk golongan orang-orang munafikin. Wa manidda'ar ridha billah wa bihukmillah, dan orang yang mengaku ridha dengan Allah, mengaku ridha dengan hukum Allah, walam yamtasil awamirah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah, walam yajtanib nawahiyah, tidak menjauhi yang dilarang Allah. Ini orang ini mengaku ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu Tuhanku. Nah, di mulutnya mengaku Allah ridha sebagai Tuhannya, ridha dengan hukum-hukum Allah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah. Sembahyang maka kada, puasa kada, walam yajtanib nawahiyah, dan tidak menjauhi yang dilarang Allah. Fahuwa min jumlatil kadzibin 'ala Allah subhanahu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Mendustai Allah. Bapak ada setuju nyatanya apa yang diperintah Allah kada dilaksanakan, yang dilarang Allah diperbuatnya. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa dikatakan dusta? Mendustai Allah. Nah, li'anna man radhiya billah wa hukmih, li'anna man radhiya billah wa bihukmihi imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah bin syirahi sadr. Karena orang yang ridha dengan Allah, ridha dengan hukum Allah, dia akan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bin syirahi sadar, dengan lapang hati. Dengan lapang hati. Kalau kita ridha dengan seseorang, ridha dengan perintah seseorang, tentu kita melaksanakan dengan lapang hati, kadada berat, kadada terpaksa lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman pada hak orang-orang yang mengaku ridha kepada Allah tapi nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kafaru taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswad lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu lihat orang-orang yang mendustai Allah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka itu hitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Nah, mengaku ridha lawan Allah, nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Mengaku ridha dengan hukum Allah, nyatanya melanggar yang dilarang oleh Allah. Nah, ini di akhirat Allah menyatakan wajah-wajah mereka itu engkau lihat hitam, dan mereka menjadi penghuni api neraka jahanam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal abdu lillahi haqqan man imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah wa radiya billah wa bihukmihi wa qadaihi. Seorang hamba Allah yang sebenarnya, orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridha dengan Allah dan hukum serta ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang disebut Abdullah haqqa, hamba Allah yang sebenarnya.
Nah, oleh karena itu tadi Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa apabila Allah Ta'ala sudah memudahkan kepada kita menjauhi yang haram, Allah mudahkan kita melakukan yang wajib, perintah-perintah, Allah beri dalam hati kita ridha dengan Allah, maka sungguh kita telah mendapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi kada setengah-setengah mengambil. Kalau mengambil di menjunjung perintah aja, menjauhi larangannya, tapi kada ridha, macam orang munafik. Ridha dalam hati kepada Allah, kepada ridha, nyatanya kada sembahyang, mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi junjunglah perintah Allah, laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan hati kita itu ridha, setuju dengan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama suluk menjelaskan, menerangkan bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dengan ridha itu. Nah, mereka berkata salah satu caranya adalah meyakini di dalam hati, seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti, sangat pasti akan merugikan, mencelakakan kita dunia dan akhirat. Nah, supaya kita bisa melaksanakan perintah dengan ridha, bisa menjauhi yang haram dengan ridha. Kita meyakini bahwa bila Allah menyuruh ini, pasti itu ada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Bila Allah melarang ini, pasti dalamnya ada racun, dalamnya ada bahaya untuk kita dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh satu, misalnya sembahyang, salat. Allah memerintahkan kita sembahyang ini 5 kali sehari. Itu bukan sesuatu hal yang berat dilaksanakan apabila kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya tadi. Nah, kita mesti meyakini bahwa sembahyang fardu 5 waktu ini adalah membawa kebaikan, sangat kebaikan kepada kita dunia akhirat. Bila mana kita melalaikan sembahyang, apalagi meninggalkan sembahyang, itu pasti ada bahaya yang akan kita terima baik dunia atau akhirat. Jangan ragu-ragu lagi. Bila kita melalaikan sembahyang, itu pasti ada bala, ada bencana yang akan menimpa kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya. Nah, bila kita sudah yakin demikian, maka sembahyang itu bisa dengan senang hati kita lakukan, bisa dengan lapang dada kita lakukan, dan tepat pada waktunya. Nah, asal meyakini dulu, meyakini. Kenapa kita aktif minum obat tuh? Pagi minum obat, habis makan minum obat, siang minum obat, malam minum obat lagi. Karena kita meyakini apa jar tukang obat itu. Kita meyakini ujar dokter tuh bahwa obat inilah penyembuh engkau. Lalu kita minum obat. Nah, kita khawatir obat habis. Kemana-mana sedia obat. Hendak musafir, siapakan obat. Karena kita begitu yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat untukku. Nah, andai kata kita meyakini sembahyang seperti meyakini obat itu, niscaya sembahyang kita tepat waktu. Niscaya sembahyang dengan lapang, dengan tenang, dengan senang hati. Kita minum obat terpaksa, kada terpaksa minum obat, bahkan bayar. Kenapa? Karena kita meyakini sembahyang gratis. Sembahyang gratis. Kenapa kita malas? Kenapa kita di luar waktu? Karena keyakinan kita kurang terhadap sembahyang itu. Nah, itu contoh. Jadi bahwa setiap yang diperintah Allah pasti
membawa kebaikan, membawa ketenangan, membawa kebahagiaanku dunia dan akhirat. Dan bila mana yang dilarang oleh Allah itu pasti sudah akan membawa celaka, akan membawa binasa. Nah, jadi bila yakin itu, kita kada sulit meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam hal yang haram, karena kita yakin bahwa ini akan membawa bencana kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah kurang lebihnya hikmah yang ke 107 ini. Selanjutnya hikmah yang ke 108. Berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Artinya, bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya sempurna keikhlasannya. Itulah terjemah hikmah yang ke-108 ini. Bukanlah tiap-tiap orang yang sabit kekhususannya sempurna keikhlasannya, kemurniannya. Maksud daripada hikmah yang ke-108 ini, laisa kullu man yukhassasu bil karamatiz zahirat katayyil ardi wat tayrani fil hawa wal masyi 'alal ma wal kashfi wat tila'il ghaib wastijabatid du'a wa ghairiha saliman minal afat kamura'ati huzuzin nafsi was sukuni ilal asbab wa wujudil hijab. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberikan keistimewaan dengan karamat yang zahir. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberikan keistimewaan dengan karamat yang zahir, seperti melipat bumi. Melipat bumi ini artinya kalau kita ke Banjarmasin normalnya 4-5 jam sampai. Nah, orang yang diberi karamat tayyul ardi ini dalam hitungan detik dia bisa sampai ke Banjarmasin. Selangkah sampai ke Banjarmasin. Nah, ini karamat yang zahir. Wa tayran fil hawa, seperti terbang di udara. Karamat yang zahir. Wal masyi 'alal ma, berjalan di atas air. Wal kasfi, kasab, tahu isi hati orang, tahu apa yang dimaksud oleh orang. Wattila'il ghaib, dia mengetahui yang gaib. Ada orang kehilangan, nah ujarnya barang pian itu letaknya di tempat ini. Ini karamat yang zahir. Barang pian yang hilang itu adanya di bawah ranjang, coba periksa. Kalau diperiksa ada di bawah ranjang. Nah, Sidin tahu yang gaib nih. Itu karamat zahir. Wastijabatid du'a, doanya mustajab. Bila berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Wa ghairiha, dan selainnya, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, bukanlah orang-orang yang diberi kelebihan dengan karamat-karamat seperti tadi selamat dari penyakit-penyakit hati. Jangan dianggap orang yang punya karamat tadi hatinya sudah bersih seluruhnya. Jangan dianggap demikian. Bukanlah tiap-tiap orang yang diberi karamat itu hatinya selamat dari penyakit. Macam apa contohnya penyakit itu?
kamuraati huzuzin nafs, seperti memelihara, menjaga bagian nafsu. Contohnya, dia hendak mati ke surga, dia kepingin bidadari. Nah, ini huzuzin nafsi. Jangan dikira orang yang diberi karamat tadi kada kepingin surga. Jangan dikira orang yang punya karamat-karamat tadi kada hendak dibidadari. Nah, padahal itu hendak surga, hendak bidadari, itu sebenarnya adalah penyakit. Penyakit. Karena ini bagian nafsu, bagian diri. Contohnya lagi penyakit wasukun ilal asbab, tentram, tenang kepada sebab. Duit itu sebab, obat itu sebab, macam-macam sebab. Makanan itu sebab, minuman itu sebab. Nah, jangan dikira orang-orang yang punya karamat tadi hatinya selamat daripada senang kepada sebab ini. Wa wujudil hijab, dan adanya hijab. Arti adanya hijab ini hatinya seringkali lupa kepada Allah. Wa katsiran ma tazharu tilkal karamat ala aidil mubtadi'in minas salikin alladzina lam yasbut lahumul istiqamatu wal ma'rifah. Seringkali nampak itu karamat-karamat tadi pada orang-orang yang permulaan daripada salikin, yang mana mereka itu belum tetap istiqamah dan ma'rifat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang permulaan daripada salikin, ini orang ini hendak mulai merintis jalan untuk mencapai ma'rifatullah. Lalu orang ini membikin atau menjadikan macam-macam wiridnya sesuai dengan petunjuk gurunya umpamanya. Lalu orang ini mulai jalan. Pertama dia tobat kepada Allah dari segala dosa, tobat. Lalu dia wara, dia jaga dirinya daripada hal-hal yang subhat. Dia baca zikir 1000, 2000 sampai 10.000 sehari. Nah, ini orang hendak berjalan menuju kepada ma'rifatullah. Orang-orang seperti ini belum sampai dia ma'rifat, belum sampai dia dapat istiqamah yang sempurna. Orang seperti ini bisa diberi Allah karamat. Sudah bisa terbangnya, sudah bisa jalan di banyu, sudah tahu isi hati kita. Padahal orang ini baru mulai jalan untuk menuju ma'rifat Allah. Padahal orang ini hatinya masih banyak daripada kotoran-kotoran. Tetapi orang seperti ini diberi oleh Allah karamat-karamat tadi. Wa qad la tazharu ala ahli tamkin ala wasilin al arifin, dan terkadang karamat seperti tadi tidak nampak atas orang-orang yang sudah wasilin, yang sudah arifin. Kadang-kadang orang itu sudah wasil, sudah ma'rifat kepada Allah, tapi dia kada punya karamat seperti tadi. Padahal dia sudah tamkin, sudah mantap dalam kedudukan ma'rifatnya. Hatinya sudah bersih dari selain Allah, tapi kada diberi Allah karamat tadi. Nah, ini seringkali terjadi. Justru yang diberi Allah karamat itu orang yang pemula, orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya jangan dianggap bahwa orang yang saleh, orang yang takwa kepada Allah, orang yang bagus akhlaknya,
tapi kada punya karamat, jangan dianggap ini orang rendah. Ada orang yang kelakuannya masih biasa-biasa, ada orang yang baru mulai belajar sudah punya karamat, jangan dianggap bahwa itu lebih tinggi kedudukannya. Karena Allah memang demikian. Allah seringkali memberikan karamat itu kepada orang yang pemula dalam hal menjalani suluk ini, menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang bagi ihtiramu haula wa ta'zimuhum, walakin ihtiramu ahli tamkin wa ta'zimuhum aktsar. Nah, sayogianya mereka yang diberi Allah karamat tadi, padahal ini baru dalam perjalanan. Nah, sayogianya mereka itu dihormati, sayogianya mereka itu dimuliakan, disayangi, dicintai, dihargai. Tetapi memuliakan orang-orang yang sudah ma'rifat, memuliakan orang-orang yang sudah sampai ilmunya kepada Allah, ini lebih daripada memuliakan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hikmatu zuhuriha ala aidil mubtadi'in minas salikin umurun. Hikmah nampaknya karamat di tangan orang-orang pemula daripada salikin itu beberapa perkara. Apa rahasianya? Allah itu memberikan karamat ini kepada orang-orang yang pemula. Nah, minha setengahnya inhaduhum bil ibadah lihusuli patrah. Salah satunya hikmahnya adalah membangkitkan, menggairahkan semangatnya pada ibadah pada waktu datangnya kemalasan, datangnya kelingahan. Nah, ini orang ini kan, ini salik, ngarannya salik ini, orang yang sudah berada di jalan Allah, itu wiridnya mungkin zikir itu bisa 5.000, 10.000, 12.000 seharinya. Dirinya sudah dibersihkannya dari dosa-dosa yang sangkut paut dengan Allah, sangkut paut dengan manusia, sudah tobat. Dia sudah jaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Dia sudah hindari dunia-dunia yang mengganggu ibadahnya. Nah, dia zikir kepada Allah. Ini suatu saat sebagai manusia ada rasa bosan. Nah, ada rasa lemah, ada rasa kada bersemangat lagi. Nah, diberi Allah orang ini karamat. Dengan karamat lalu gairahnya itu bangkit kembali. Nah, ini rahasianya Allah kenapa memberikan karamat kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan padahal belum sampai kepada ma'rifatullah, supaya orang ini jangan putus. Nah, supaya orang tetap bersemangat, tetap bergairah. Itu salah satu hikmahnya, rahasianya kenapa orang-orang ini diberi Allah karamat tadi. Wa minha setengahnya lagi hikmahnya itu ikhtibarun lahum, menguji bagi mereka. Ini orangnya sudah sampai di tengah perjalanan, lurus, diberi Allah karamat, bisa terbang, bisa jalan di banyu, tahu isi hati orang, orang garing dipegangnya sembuh. Ini karamat. Padahal ini ujian Tuhan. Hal yakifuna ma'aha, apakah mereka itu berhenti besertanya karamat itu? Apakah mereka sudah senang dengan karamat itu? Apa yuhjabun, maka mereka didinding daripada perjalanan selanjutnya. Ada orang seperti ini. Dia sudah bagus, sudah suluk, sudah bersih, sudah zikir banyak kepada Allah. Diberi Allah karamat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menjinakkan hati orang yang liar. Akhirnya dia senang dengan demikian. Lalu dijadikannya profesi.
Dijadiakannya gawian, mengobati orang gari, mengurus orang nambah perkara, menangguh-nangguh perkara yang akan datang. Dijadiakannya pekerjaan, dia senang dengan ini. Nah, payuhjabun, maka dia terdinding, kan lulus lagi kepada langkah yang berikutnya. Nah, ini bisa dijadikan Allah cobaan bagi dia. Orang tuh belampah di padang hutan, di gubuk, puasa, malam bangun, zikir. Itu dalam waktu beberapa bulan, itu bisa diberi Allah karamat. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Orang datangan, orang kampung datangan berhabar, seluruh penjuru datangan. Datang buah botol, minta banyu, minta macam-macam. Akhirnya sibuk melayani ini. Kada ingat lagi lawan wirid, seorang kada ingat lagi. Lawan amalan kada ingat lagi karena sibuk melayani orang datang. Minta banyu, ada minta doa, minta macam-macam. Nah, senang dengan demikian, ramai dengan demikian. Akhirnya amaliyahnya, wiridnya kada teratur lagi karena sibuk mengurus ini. Nah, payuhjabun, ini orang terdinding sampai di situ. Au ya'napuna anha, atau mereka itu enggan daripadanya. Begitu orang tahu bahwa dia ini sudah punya karamat, tahuan dah orang datangan dah. Ada orang garing, ada orang betandu ke rumahnya, macam-macam datangan. Nah, dirasanya ini sudah mengganggu, lalunya lari, lari ke tempat lain untuk menghindari ini, lari meninggalkan karamat-karamat ini. Nah, fayuqarrabun, maka orang ini akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karamat itu tadi bisa rahasianya itu untuk membangkitkan gairah amal di waktu dia malas. Bisa juga karamat itu cobaan. Bila senang maka sampai di situ. Bila dia tidak senang dengan karamat, jalannya berlanjut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan setengah lagi, ziyadatu yakinihim fi sulukihim. Karamat itu diberikan Allah untuk menambah keyakinannya dalam perjalanannya itu. Sekian zikir, sekian wirid dibaca, hal-hal yang dilarang, yang dimakruhkan dijauhi, dijalankannya hari-hari. Diberi Allah karamat dengan dibukakan rahasia apa misalnya, lalu keyakinannya bertambah dalam suluknya itu karena diberi Allah karamat ini. Nah, bisa juga karamat itu fungsinya, rahasianya untuk menambah keyakinannya. Wa minha ziyadatu yaqini ghairihim liyata'allama minhum wa yantafi'a bihim, dan bisa pula karamat itu adalah menambah keyakinan orang lain agar orang lain mau belajar dengan dia, mengambil manfaat dengan dia. Bisa juga. Nah, orang ini alim, diberi Allahnya karamat kelebihan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang sekitarnya itu tahu bahwa ini orang punya karamat. Lalu terbuka hati orang untuk menuntut ilmu kepadanya. Terbuka hati orang untuk mengambil manfaat ilmunya. Nah, jadi itu rahasianya kenapa Allah memberikan karamat itu kepada orang-orang yang belum mereka itu sampai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang yang belum ma'rifat itu bisa diberikan Allah karamat. Bisa diberikan Allah karamat. Al-karamatul uzma allati la yukhassasu biha illa ahlu tamkin al-arifun hiyal istiqamatut tammah. Adapun karamat yang besar yang tidak diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya, ialah istiqamah yang sempurna. Nah, ini karamat yang besar.
Kalau karamat berjalan di banyu itu karamat yang kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena itu bisa terjadi kepada orang kafir. Orang kafir ada yang bisa jalan di banyu, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa terbang, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa kasab, dilanjur oleh Allah. Nah, jadi kalau ada yang demikian itu karamat kecil. Karena itu masih bisa Allah berikan kepada orang yang menentang Allah. Nah, adapun karamat yang besar yang tidak diberikan dengannya kecuali orang-orang yang mantap ma'rifatnya, hiyal istiqamatut tammah, istiqamah sempurna. Orang yang selalu dalam kondisi takwa zahir dan batinnya. Nah, ini sudah punya karamat. Ini karamat yang agung yang hanya diberikan Allah kepada orang yang ma'rifat. Istiqamah artinya selalu dalam kondisi takwa zahir wal batin. Pekerjaan orang ini zahirnya, batinnya dalam kondisi apapun kada terlepas daripada takwa kepada Allah. Nah, ini karamat yang luar biasa. Karamat yang luar biasa. Ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang istimewa, kepada orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya. Dalam keadaan susah, hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan senang, hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan orang banyak, hatinya kada berubah kepada Allah. Dalam keadaan sunyi sendiri, hatinya kada berubah kepada Allah. Selalu ingat Allah. Nah, ini istiqamah tammah. Itu kada bisa dimiliki, didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sudah mendapat keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karamat yang paling agung. Nah, istiqamah tammah wa raf'ul hijab. Nah, ini raf'ul hijab. Ini merupakan karamat yang agung juga. Raf'ul hijab ini orang-orang yang bila mendengar sesuatu dia mendengar Allah. Bila melihat sesuatu dia melihat Allah. Tidak ada hijab dinding baginya. Nah, kalau kita diberi Allah ini karamat besar. Karena ini hanya diberikan Allah kepada orang yang sudah sampai kepada kedudukan tamkin min ahlil ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan kita terperdaya dengan karamat-karamat yang zahir itu. Karena karamat yang zahir itu masih dianggap adalah karamat kecil. Kenapa kecil? Karena Allah bisa memberikan kepada orang yang takwa, bisa Allah berikan kepada orang yang durjana. Tapi kalau ini karamat batiniyah, ini karamat uzma, karamat agung, nah ini hanya Allah berikan kepada ahlil wilayah, orang-orang yang diakui Allah sebagai kekasihnya ini. Nah, ini yang kita tuju dalam kehidupan kita ini. Dengan kita melatih diri, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengamalkan wirid, dengan kita memperbaiki akhlak, dengan kita mencintai ulama dan habaib, ini kita harapkan bahwa kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala karamatul uzma, karamat yang besar ini. Kita kadang menghendaki karamat-karamat zahir, kadang mengingini itu. Jangan kepingin terabang, jangan kepingin batu jadi duit, jangan kepingin. Jangan kepingin batu diganggam jadi berlian, jangan kepingin itu. Nah, yang kita kepingin, yang kita ingin bahwa kita diberi Allah istiqamatut tammah. Kita diberi Allah istiqamah yang sempurna dalam kondisi takwa dalam berbagai keadaan. Dan yang kita ingin bahwa diangkat daripada kita hijab dinding sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Dan ini Allah berikan kepada kita, tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada sulitnya Allah memberikan ini kepada kita. Wa madzalika 'alallah bi'aziz. Tidak sulit Allah memberikan itu kepada kita asal kita siap menerimanya itu. Bila kita siap menerimanya, Allah akan memberikan karamatul uzma, karamat yang besar itu.
Dengan apa kita mempersiapkan diri untuk menerima karamat uzma ini? Dengan membersihkan hati, membersihkan dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan makhluk. Kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela. Kita isi hati dengan akhlak terpuji. Perbanyak zikir, salawat kepada Nabi. Maka dengan hati yang bersih, dengan wadah yang bagus, Allah akan mengisi sesuatu yang bagus pula. Nah, insya Allah dengan berkat doa daripada para ulama, para habaib, Allah akan memberikan kita karamat uzma ini walaupun pada akhir-akhir hayat kita nanti.